kajian pendidikan, dakwah dan pemikiran Islam. Ya, sebelum kita beri kesempatan kepada pemakalah, kita absen terlebih dahulu. Jelita Arsy Nuraini. Hadir, Pak. Jihan Sakhoya Primasari. Kaisa Lutfiyah. Kamilah. Karima Nisa Solihah. Hadir, Pak. Khadijah. Hadir, Pak. Ya, Khadijah belum ada gambarnya ya. Hadir, Pak. Ya, Bapak, gambarnya. maaf, Bapak Jian hadir tadi ke kamar mandi. Ya, Khadijah belum ada gambarnya ya. Bapak Jian hadir, maaf, tadi ke kamar mandi. Ya, sebentar ya. Khadijah. Ya, Pak. Ini kok. Ini udah Gambarnya ngikutin kamera ada ya? Bapak, tapi kok nggak muncul? Masih hitam. Iya. Suka error, Pak. Khairun Nisa Nazifah. Nggak ada, Pak. Itu keluar. Wanita Maulidiyah. Hadir, Bapak. Kunya Nun Fitriyani. Hadir. Latifah Zahrani. Hadir, Pak. Lukil Maknun. Hadir, Pak. Maharani Puspa Suci. Hadir, Pak. Masyrifah. Hadir, Pak. Mawaddah. Hadir, Pak. Mailina Nasution. Miftah Patricia Tamara. Minhatul Maula. Hadir, Pak. Miyah Salsabilah. Hadir, Bapak. Munirah. Hadir, Bapak. Mutia Salma Habibah. Hadir, Bapak. Mutiara Fitri Cahya Bunda. Mutiara Fitri Cahya Bunda. Nadia Almas Farhana. Hadir, Pak. Nadia Tasya Muhammad Saputra. Hadir, Pak. Nadira. Nadra. Hadir, Pak. Nafa Awalia Zulfah Neza. Hadir, Bapak. Nahdia Nurul Islamiyah. Hadir, Pak. Najiatul Fadilah. Hadir, Pak. Nashwa Amelia. Hadir, Pak. Nelly Nur Humairah. Hadir, Pak. Nelvi Rahmita. Hadir, Pak. Neng Asri Sofianti. Hadir, Pak. Neng Zenit Khairun Nisa. Hadir, Pak. Nestia Fitri Nasrul. Hadir, Pak. Nikmatul Walidaini Yaitul Wali. Novi Muflihatuz Zahra. Hadir, Pak.
Novia Alifatul Fauziyah. Hadirah, Pak. Nur Anissa. Hadirah, Pak. Bapak Afwan Jeng Sakoya tadi hadir. Tadi kemana pas di absen? Ke kamar mandi, Bapak. Ya, tidak ditulis di chat ya. Oh, maaf. Pak Afwan Miftah juga ada, Pak. Miftah juga Siapa? ada, Pak. Miftah. Tadi kemana? Ada, Pak, tadi enggak ini. Belum masuk Zoom. Kenapa? Tadi belum masuk Zoom, Pak. Iya. Maksudnya kok belum masuk? Masih ini. Bapak Mutiara, Pak. Ya, Mutiara tadi hadir. Suaranya tidak terdengar, Pak. Suara Tiara tadi. oke ya. Baik, pada kelompok terakhir ini ada 2 orang yang akan mempresentasikan makalah atas nama Nur Kurnia Nur Fitriani. Iya, Bapak. Ini ya, sama Lukil Maknun. Iya, Pak. Ini nggak ada gambarnya ya. Ada, Pak. Share screen ya, Pak. Bentar ya. Oh, ya, baik. Ya, untuk Lukil Maknun ini namanya memang begitu ya? Iya, Pak, memang begitu. Nggak, maksudnya di absen sama di makalah kok namanya beda? Penulisan yang benarnya gimana? Penulisan yang benar, lu petik, terus lu pakai K spasi, il, spasi maknun. Itu beda sama yang di absen ya? Oh iya, Pak, bentar. Ya, yang di ijazah seperti apa? Ya nanti tolong dikonfirmasi ya, supaya tidak menyusahkan Anda di kemudian hari. Kalau memang nama Anda sudah sesuai yang di absen ya, yang diberikan ini, maka tidak perlu diapa-apakan ya. Tapi kalau ternyata nama yang Anda di itu berbeda, terutama kalau beda dengan ijazah ya. Kalau KTP masih bisa ya mungkin KTP-nya yang bisa diperbaiki ya. Tapi kalau ijazah itu sulit untuk ya kalau nanti kalau misalnya Anda di kemudian hari ya, misalnya ingin mendaftar itu ijazah akan diverifikasi ya, mulai dari Anda SD sampai S1 ya, sehingga nama itu menjadi penting, jangan sampai ada
perbedaan nama ya. Kalau memang Anda merasa itu tidak sesuai dengan nama Anda, nanti Anda bisa menghubungi fakultas ya dengan melampirkan fotokopi ijazah yang namanya sesuai ya, supaya tidak menyusahkan Anda ya, karena ini bisa menjadi temuan ya kalau namanya berbeda. Jangan sampai dianggap orang yang berbeda ya, konsekuensinya seperti itu. Baik, silakan kepada kelompok 13 untuk mempresentasikan makalahnya. Iya, Pak, baik. Izin share screen ya, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Selamat pagi, teman-teman semua dan Bapak. Saya Kurnia Nur Fitriani berkesempatan di sini untuk menyampaikan materi dengan rekan saya, yakni Lu'lu'il Maknun dari kelompok 13. Terima kasih Bapak waktunya telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai kajian pendidikan Islam, dakwah, dan pemikiran Islam. Ya, materi yang akan disampaikan di awal itu saya yang akan memaparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama di sini ada kajian pendidikan Islam. Kajian pendidikan Islam dari segi bahasa, pendidikan dapat diartikan perbuatan, hal, cara, dan sebagainya. Mendidik dan berarti pula mengetahui tentang mendidik atau pemeliharaan, latihan-latihan dan sebagainya, seperti badan, batin, dan sebagainya. Dalam bahasa Arab, para pakar pendidikan pada umumnya menggunakan kata tarbiyah untuk arti pendidikan. Sedangkan pendidikan dari segi istilah dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, yakni kekuatan batin karakter, pikiran atau intelek ya, dan tubuh anak yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Dari segi aspek materi didikannya, pendidikan Islam sekurang-kurangnya mencakup pendidikan fisik, akal, agama, atau akidah dan syariah, akhlak, kejiwaan, dan sosial kemasyarakatan. Berbagai aspek materi yang tercakup dalam pendidikan Islam dapat dilihat dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini ada beberapa cara yang digunakan dalam pendidikan Islam, antara lain ada ta'lim, tabyin, tafsil, dan tafhim. Ta'lim diartikan juga sebagai pengajaran, caranya salah satunya dengan ceramah. Tabyin menjelaskan materi dengan benar supaya materi tersebut benar-benar jelas dan dimengerti. Nah, sedangkan tafsil menjelaskan secara detail tentang persoalan yang dibahas. Penjelasan tersebut tidak boleh dikarang serta mempunyai sumber yang jelas. Tafhim, metode ini digunakan pendidik untuk memberikan persamaan persepsi mengenai benda, permasalahan, ataupun kasus yang dibicarakan. Nah, di sini ada dilihat dari segi objek kajiannya, ilmu pendidikan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yakni pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, pengetahuan mistik. Pengetahuan ilmu yaitu pengetahuan tentang hal-hal atau objek-objek yang empiris, diperoleh dengan melakukan penelitian ilmiah dan teorinya bersifat logis dan empiris. Sedangkan pengetahuan filsafat yaitu
Pengetahuan tentang objek-objek yang abstrak logis diperoleh dengan berpikir dan teorinya bersifat logis, namun tidak empiris. Nah, sedangkan pengetahuan mistik yaitu pengetahuan yang objek-objeknya tidak bersifat empiris dan tidak pula terjangkau oleh logika. Selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Lu'lu'il Maknun. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya kajian dakwah. Dakwah adalah suatu proses mengajak, menyeru, dan membimbing umat manusia untuk berbuat baik dan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Usaha tersebut dilakukan dengan sengaja dan perencanaan matang, baik dilakukan individu atau organisasi dengan sasaran umat perorangan atau sekelompok orang masyarakat, agar mereka mengetahui, mengimani, dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan. Dari beberapa pengertian dakwah, dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan sebuah ajakan maupun seruan kepada orang lain untuk berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi larangan dan menjalankan segala perintahnya dengan cara yang bijak dan baik. Menurut Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya yang berjudul Hidayatul Mursyidin, dakwah adalah mendorong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyeru mereka pada kebaikan dan mencegah mereka dari bentuk-bentuk dakwah. Bentuk-bentuk dakwah ada 3. Yang pertama al-hikmah. Kata al-hikmah diartikan keadilan. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, kebenaran sesuatu lama. Yang kedua, terminologi mau'izah hasanah dalam perspektif dakwah sangat populer bahkan dalam acara-acara seremonial keagamaan. Istilah mau'izah hasanah mendapat porsi khusus dengan sebutan acara yang ditunggu-tunggu yang merupakan inti acara dan biasanya menjadi salah satu target keberhasilan sebuah acara. Yang ketiga, al-mujadalah bi allati hiya ahsan. Jaisa menambahkan bahwa lafaz al-jadlu mustaq dari lafaz al-qatlu yang berarti sama-sama terjadi pertentangan, seperti halnya terjadinya persatuan antara dua orang yang saling bertentangan sehingga saling melawan atau menyerang dan salah satu menjadi kalah. Yang ketiga, kajian pemikiran Islam, metodologi pemikiran modern. Metodologi pemikiran modern dapat diartikan arah pikiran yang maju menuju kepada pembaharuan. Menurut Muhammad Abduh, ada 2 macam metodologi pemikiran modern, yaitu pemikiran modern yang sekuler, yaitu pemikiran yang menjaga akidah Islam tetapi juga mengaplikasikan pemikiran Barat sebagai hukum positif. Pemikiran ini cenderung sekularisme yang bertujuan memisahkan agama dan negara, menjadikan hukum positif Barat sebagai pengganti syariat Islam yang masih perlu. Yang kedua, pemikiran modern yang agamis, yakni pemikiran yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai mobilisasi rohani dan keagamaan. Pemikiran ini menerapkan akidah dan syariat Islam sebagai sumber hukum paling utama dan kehidupan beragama. Sudah, Kurnia. Baik teman-teman, jika ada yang bertanya dipersilakan, atau ada yang ingin menambahi, atau ada yang ingin menyanggah.
Halo teman-teman, ada yang ingin bertanya? Bismillah, saya Mutiara Fitri Cahya Bunda izin bertanya pemakalah. Oh iya, baik, silakan. Saya ingin bertanya di bagian pembahasan tentang kajian pendidikan Islam yang dilihat dari segi objek kajiannya, ilmu pendidikan dapat dibagi menjadi 3 bagian. Saya ingin meminta contoh dari pengetahuan mistik. Itu seperti apa gitu yang dipelajari. Minta contoh dari pengetahuan mistik. Iya, Ya, baik. terima kasih. Terima kasih. Pemakalah. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman?
Pemakala izin bertanya. Ya, silakan Nuranisa. Di bagian kajian pemikiran Islam, di situ kan ada 2 macam metodologi pemikiran modern. Nah, yang pertama kan itu pemikiran modernnya sekuler. Itu contohnya seperti apa ya? Pemikiran modern maksudnya contohnya bagaimana gitu? Yang sekulernya, Sekuler. pemikiran modern sekuler seperti apa? Terima kasih, Pemakala. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, sambil menunggu saya akan menjawab pertanyaan dari Mutiara Fitri Cahaya Bunda. Contoh dari yang mistik itu ya, seperti filsafat ya. Dia sebuah pengetahuan yang tidak rasional, meskipun pada kenyataannya dapat menimbulkan objek yang empiris. Di mana mistik ini dalam kehidupan masyarakat sangat melekat, terutama pada masyarakat yang masih dulu gitu, yang primitif. Yang kini juga hanya dianut oleh sebagian besar masyarakat modern. Jadi mistik di sini tuh kayak lebih ke
apa ya, ritualisasi mungkin ya, terus lebih ke agamis gitu. Ya seperti kayak kolbu yang sehat gitu kan, filsafat gitu. Kayak apa sih? Lu coba bantu jawab lu. Kayak ini ya, kayak sesuatu yang nggak masuk akal gitu, yang nggak dijangkau oleh Ya akal. yang nggak bisa dijangka dengan akal, tapi dia menggunakan hati yang bersih gitu. Ya, seperti itu. Tentang dia itu bisa merasakan gitu, tapi orang lain jika melihat itu tuh kayak nggak ada lah gitu, kayak apa, kalau orang lain yang melihat itu kayak mungkin bisa jadi nggak percaya gitu, sedangkan kalau kita yang merasakan itu pasti merasakan gitu, pasti apa, ada gitu. Bisa dipahami nggak, Mutiara? Oh iya, ya, insya Allah paham. Nah, tadi kan ada disebutkan bahwa hampir sama kayak pengetahuan filsafat ya. Iya. Kira-kira perbedaan yang lebih spesifik antara pengetahuan filsafat sama pengetahuan mistik tuh ada nggak? Bisa disebutkan atau apa ya? Perbedaan. Iya, kan tadi disebutkan hampir sama dengan pengetahuan filsafat. Sedangkan di sini juga tercantum objek kajian itu pengetahuan filsafatnya gitu. Kalau pengetahuan filsafat itu kan dia ini ya, dia tuh logis tapi nggak empiris gitu. Namun tidak empiris. Tapi kalau yang mistik itu nggak bisa terjangkau oleh logika, tapi bersifat empiris. Gimana cara jelasinnya, bentar, Bu? Iya, iya. Kan kalau mistik itu dia kayak mempercayai hal-hal gaib. Sedangkan kalau apa namanya, filsafat itu seperti Yang nyata gitu. seperti ritualnya gitu ya. Kalau yang Gimana? filsafat, Gimana? ya kalau yang mistik itu lebih ke ritualnya gitu. Bukan, kalau mistik itu dia lebih ke mempercayai hal-hal yang gaib. Ya. Kalau yang ritualnya apa tadi? Nah, apa ya, filsafatnya itu mungkin kalau filsafatnya itu lebih ke kayak namanya pembelajarannya kali ya.
Bunda, aku mau bantu jawab nih. Oh iya, boleh. Kan pengetahuan filsafat itu pengetahuan yang logis ya, Iya, yang sesuai logika abstraknya gitu. itu logis. Ya, ya yang rasional gitu kan. Hmm. Ya, Nah, mutlak gitu, ada apa sih tapi adanya gitu. kalau mistik itu yang Duh, maaf, putus-putus. iya ada. Kalau mistik juga udah jelas ada, tapi kayak lebih singkat. Mungkin Tiara pernah dengar istilah mistis. Ya, ya maksudnya tuh Iya, contohnya tuh kayak apa gitu. mistis tuh Kayak apa? contohnya kayak Tuhan tuh kan mistis kan, alam goib gitu, yang kita nggak kelihatan, nggak ada di depan mata kita gitu. Tidak nyata kan istilahnya, di luar logika. Kalau orang luar mungkin kan nggak percaya, kayak alam goib tuh, kan kita kan orang Islam percaya nih ada alam goib. Kalau mereka kadang nggak percaya, apa tuh alam goib, kayak gitulah. Oh ya, kayak ibaratnya orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan gitu ya. Ya gitu, kita percaya itu ada, tapi dia nggak nyata gitu. Oh iya, baik. Terima kasih makalah. Sama-sama, maaf izin off cam. Soalnya kalau on cam sinyalnya ini. Ya, baik. Nah, untuk pertanyaan Nur Anissa tadi contoh pemikiran sekuler. Ini kayak yang contoh pemikiran sekuler yang modern itu contohnya tuh kayak kan sekarang itu udah nggak ada pelanggaran menggunakan hijab kayak gitu ya. Nah, itu kan udah modern gitu. Kalau dulu kan masih namanya tuh masih terlalu gimana sih bahasanya tuh, contoh lainnya ya kan sekarang tuh pergaulan bebas tuh udah dianggap lazim tuh, udah banyak lah orang-orang yang melakukan pergaulan bebas gitu kan, jadi kayak biasa aja gitu, udah dianggap lazim. Itu contoh pemikiran-pemikiran yang modern. Nah, terus contoh lainnya itu tidak mencampur adukan masalah perdagangan dengan urusan agama. Kan dulu kan kalau di negara Arab itu kan dia dikit-dikit agama kayak gitu kan ya. Tapi kan kalau makin di sini kan kita ya pakai sistem itu, pemikiran modern gitu. Jadi dagang aja gitu, nggak bawa-bawa urusan agama. Terus kayak Berarti misalnya gimana? Berarti nggak menyangkut agama gitu ya? Apa gimana? Berarti nggak menyangkut agama gitu? Iya, pemikiran-pemikiran modern itu kan dia berarti jadi sifatnya kayak sekarang gitu. Sekarang kan nggak ada lagi kan negara yang yang tidak membolehkan untuk menikah lebih dari 4 istri misalnya gitu kan. Gitu. Apakah dapat dipahami, Nuranisa? Iya, terima kasih Om Makalah. Ya, sama-sama.
Ada lagi teman-teman? Assalamualaikum Bapak. Salam. Ya. Mungkin cukup dari teman-teman dan kami sahabat Bapak. Apa namanya? Jika ada yang salah apa yang kami sampaikan, mohon diluruskan, Pak. Ya baik, ada beberapa poin ya. Yang pertama, tadi dalam terminologi mistisisme yang dimaksudkan itu sebenarnya ini ya, terminologi yang biasanya digunakan kaum muslimin untuk menjelaskan terkait dengan tasawuf ya. Jadi biasa dianggap sinonim ya, sinonim atau dalam bahasa orientalis biasa disebut sebagai sufisme ya. Tentu ini beda dengan keimanan ya, keimanan dan akidah. Jadi memang terminologi yang digunakan menuju kepada untuk menjelaskan terkait dengan kerahasiaan ya atau misteri terkait dengan persoalan-persoalan ketuhanan ya. Jadi biasanya disebut dalam mistisisme Islam ya. Kalau dalam beberapa literatur memang disebutkan ya. Atau juga sebenarnya kalau kecuali buku-buku ya, buku-buku modern biasa memang menggunakan istilah mistisisme ya. Tapi kalau buku-buku klasik itu jarang menggunakan istilah itu ya. Tapi biasanya menggunakan istilah filsafat atau menggunakan istilah tasawuf ya. Familiarnya seperti itu. Kemudian terkait dengan modern ini ya, modern ya perlu Anda ketahui biasanya ada yang disebut sebagai tajdid ya, pembaharuan ya. Pembaharuan di sini biasanya memang menjadi ini ya, menjadi suatu lafaz yang musyarak ya, yang memiliki banyak makna ya. Salah satu makna pembaharuan maksudnya seperti ini ya. Setidaknya ada 3 makna ya. Makna yang pertama, pembaharuan itu adalah ingin memperbaharui ya. Ya, artinya memperbaharui ingin mengembalikan ya, mengembalikan ke bentuk asal ya, sehingga inilah nanti yang lebih banyak misalnya kita kenal dengan istilah puritanisasi ya atau pemurnian agama ya. Ingin mengembalikan ke bentuk asalnya sehingga dia menjadi baru ya. Kemudian ada juga pembaruan dalam arti yang tadi modernisasi ya. Pembaruan dalam arti berdialog sehingga memunculkan bentuk yang baru ya, atau memiliki kebaharuan ya, atau dalam bahasa yang lebih populer reaktualisasi ya, atau kontekstualisasi ya, kontekstualisasi dikontekstualisasikan ulang dengan beberapa dialog ya, dengan berbagai macam sumber sehingga muncullah sesuatu yang baru ya. Nah, ini juga terminologi masuk dalam istilah pembaharuan ya. Kemudian istilah yang ketiga, pembaharuan atau tajdid juga sebenarnya dapat bermakna mungkin di suatu zaman istilah tersebut ya, karena kan kita dalam beberapa literatur disebutkan beberapa pendapat ya, atau di beberapa alternatif pilihan ya. Mungkin di satu sisi di zaman tersebut atau di kondisi tersebut itu masih menjadi pilihan yang tidak kuat ya, tidak kuat. Tapi di zaman sekarang justru pilihan yang tadi di zaman tersebut menjadi pilihan tidak prioritas sekarang menjadi pilihan prioritas ya. Ya, contoh misalnya, tentu zaman kolonialisme dengan zaman damai itu pilihan-pilihan alternatifnya beda ya. Kalau kita misalnya di zaman peperangan, justru pendapat-pendapat yang dikuatkan ya memang menyuruh untuk berjihad ya. Tapi kalau misalnya terkait dengan zaman damai seperti ini, ya ada bangsa, ada nation state yang mungkin dalam artian jihad intelektual ya. Jadi ada pilihan-pilihan yang berubah ya, sehingga memang
istilah tersebut ya sering kita kenal ya dengan istilah reformasi, ya sering kita kenal juga dengan modernisasi, ya ada sekularisasi, ada westernisasi, ya bahkan ada juga Islamisme, ya. Jadi sebenarnya istilah-istilah itu digunakan ya khusus untuk pemikiran-pemikiran modern. Ini juga sebenarnya banyak ya, banyak subspesifik. Biasanya kita yang menyebut pemikiran-pemikiran Islam modern itu sebenarnya tokoh-tokoh yang memunculkan pemikiran ya di abad-abad modern ini, ya. Misalnya Anton, ya, Hasan Hanafi, ya memang rada-rada ke pemikiran liberal, ya, tapi di satu sisi juga pemikiran-pemikiran klasik yang berusaha untuk mengembalikan ke bentuk asal juga kadang disebut sebagai modernisasi, ya. Atau lebih tepat sebagai puritanisasi, ya. Nah, yang bentuk yang mengambil upaya westernisasi atau dialog dengan peradaban barat itulah yang banyak nanti kita kenal dengan istilah modern. Ya, apa sih modern itu, ya? Modern itu kan sebenarnya era, ya, menunjukkan suatu zaman di mana setelah manusia ya menemukan beberapa teknologi yang dapat menunjang kehidupan, ya. Ya, kalau dalam bahasa sosiologi disebutkan seperti itu, ya. Jadi tentu aktivitas dan dinamika kemanusiaan juga berubah, ya. Ya, dulunya masih mengandalkan pertanian, ya, kemudian sekarang sudah bergeser mengandalkan peternakan, ya, sekarang sudah berubah menjadi dunia industri, ya. Karena sudah, ya, jadi di satu sisi ada perubahan-perubahan, ya. Jadi kalau terkait dengan pemisahan, ya, kalau konsep yang disebutkan tadi pemisahan itu biasa disebut sebagai sekularisasi, ya, adalah upaya untuk memisahkan, ya, antar agama dengan kehidupan, ya, dengan kehidupan sosial kemasyarakatan. Ya, nanti teman-teman sekalian bisa merujuk ya beberapa referensi terkait dengan pemikiran, ya. Kalau dalam mata kuliah yang lain sebenarnya kita belajar khusus terkait dengan pemikiran Islam, ya. Pemikiran Islam ada yang ya beragam bentuk, ya, beragam macam. Ada yang berubah menjadi neo-sufisme misalnya, ya. Ada fundamentalisme, ya, ada Islamisme, ya, kemudian isme-isme yang lain. Baik, kita lihat ya makalah. Yang pertama ini ininya tidak tidak cukup, ya. Nanti tolong ditambahkan. Ya, referensi ditambahkan, kemudian metode pengutipan untuk daftar pusaka tolong disesuaikan, ya, dengan pedoman IIKI. Ya, kita menerima minimal 4, ya. Iya. Kemudian terkait dengan judul, ya, sebenarnya boleh Anda menggunakan salah satu variabel saja, boleh menggunakan ketiga-tiganya, ya. Tapi kalau Anda menuliskan seperti ini, sebaiknya Anda perbaiki cara penulisannya. Di sini kan misalnya Anda menuliskan kajian pendidikan Islam, dakwah dan pemikiran Islam, ya. Kalau di silabuskan kajian pendidikan, dakwah dan pemikiran Islam, ya. Ya, ini mengganggu, ya. Kecuali Anda menuliskan secara lengkap pendidikan Islam, dakwah Islam dan pemikiran Islam, ya. Kalau Anda tengah-tengah seperti ini dakwanya, ini dakwah apa, ya? Ini menjadi ini juga, ya. Sehingga kalau Anda menulis judul, apalagi judul seperti ini, usahakan ikut saja, ya, yang telah ditentukan, misalnya kajian pendidikan, dakwah dan pemikiran Islam, ya. Jadi dapat dipahami yang kita bahas itu pendidikan Islam, dakwah Islam maupun pemikiran Islam, ya. Atau kalau mau lebih detail, langsung saja, ya, kajian pendidikan Islam, dakwah Islam dan pemikiran Islam, ya. Tapi itu menjadi tidak menarik, ya, dari segi pengucapan penulisan karena berulang berkali-kali, ya, padahal maksud yang sama. Jadi itu bisa digabung, ya. Sama kalau misalnya saya menyebutkan, ya,
si Fulan datang ya, si Kurnia datang, ya Mutiara datang ya, kemudian Nur Anissa datang ya, itu kan bisa diganti dengan mereka datang ya, dijadikan jamak ya. Nah sama juga konsep seperti ini supaya tidak ini ya, apalagi kalau untuk judul. Memang ini ada 3 variabel ya, ada terkait dengan pendidikan Islam, dakwah Islam, dan pemikiran Islam ya. Pemikiran dan peradaban memang ini menjadi dekat-dekatan ya, terutama pemikiran, mistisisme, kemudian filsafat. Ya memang biasanya kita bahas sejarah pemikiran ya, kalam teologi juga tidak bisa lepas dari aspek pemikiran. Kemudian terkait dengan dakwah Islam, ya ini lebih banyak dikaji dari aspek sosiologi, kemudian terkait dengan pendidikan Islam ya. Pendidikan tadi sudah disebutkan ya, usaha sadar. Terus apa bedanya pendidikan dengan dakwah misalnya ya? Jadi sebenarnya sama-sama untuk mentransformasi atau menginternalisasi ya. Di satu sisi dakwah mungkin lebih luas ya ketimbang pendidikan. Kalau pendidikan seperti yang tadi disebutkan, kalau mengacu di penelitian undang-undang ada usaha sadar ya, ada kurikulum, apalagi kalau terkait dengan pendidikan formal ya. Ya, kalau di pendidikan Islam untuk zaman modern seperti yang tadi ditanyakan ya berarti sudah dihitung ya, ini pesantren, ini madrasah aliyah atau perguruan tinggi keagamaan ya. Dulu kan belum ada pembagian-pembagian seperti itu. Sama dengan konsep-konsep dakwah ya. Konsep dakwah biasa dianggap lebih umum. Ya, berapa kata-kata tolong diperbaiki kembali ya. Ya, untuk poin C ini memang ya, kalau saya sendiri sebenarnya cenderung tidak memasukkan pengetahuan mistik ini dalam konstruksi pengetahuan ya. Ya, tapi kita nggak tahu ya Anda mengambil sumber dari mana, tapi memang sebagian ya itu masih memperbincangkan terkait dengan poin yang ini ya, poin C ya. Poin C terkait dengan apakah memang dia menjadi pengetahuan atau menjadi ilmu ya. Kalau ilmu harus diikat dengan metodologi sistematika universal ya. Kira-kira konsep dasarnya seperti itu ya, sehingga dapat dibedah dengan metodologi ilmiah ya. Jadi sifat ilmu itu setidaknya universal ya, bermetodologi sistematik ya, dan universal. Paling minimal 4 itu ya, sehingga dapat disebut sebagai ilmu ya. Tapi kalau hanya pengetahuan ya, makanya memang disebut di sini hanya sebagai pengetahuan mistik ya. Pengetahuan bukan ilmu mistik ya. Jadi memang sebagian menolak ya, memasukkan ya. Tapi itu perdebatan lain ya. Teman-teman bisa melihat referensi terkait dengan aspek tersebut. Kemudian ya kalau dalam Al-Quran kan ya biasanya disebut ya yatslu alaihim ayatihi ya wa yuzakkihim ya wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah ya. Biasanya ada tiga tahapan ya, membacakan ya, kemudian mengajarkan, baru setelah itu mensucikan ya, atau di dalam ayat yang lain itu dibalik ya. Kalau kita merujuk misalnya ke intinya ya, makanya konsep inilah yang digunakan juga dalam ilmu dakwah ya, bahwasanya manusia didorong ya
hasun nasi 'alal khair wal huda wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar liyafuzu bi sa'adatil ajil wal ajil ya. Mendorong manusia untuk melakukan kebaikan ya, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar untuk kebahagiaan dunia dan di akhirat ya. Atau kalau dalam terminologi yang lebih umum disebutkan ya bahwasanya ada 3 level ya. Yang pertama menyampaikan, setelah itu mengajarkan, nanti setelah itu mengimplementasikan ya. Kalau kita misalnya merujuk di nas ayat ya, kalau di sini disebutkan lebih detail juga tidak jadi persoalan ya. Tapi kalau merujuk ke green theory-nya hanya disebutkan 3 jenjang ya. Pertama ya, kalau dalam bahasa itu biasa disebut ya tablik ya, menyampaikan, atau kalau dalam bahasa Al-Quran yatsluna alaihim ya, membacakan ayat-ayat kepada mereka. Kemudian ada konsep pengajaran ya, lebih daripada itu. Kemudian ketiga konsep tatbik ya, implementasi ya, atau kalau dalam bahasa Al-Quran sudah menjelaskan hikmah ya, sudah dalam proses pensucian. Ya, ini pembahasannya masih ini ya, belum ini ya, apa istilahnya ya, baru tapi oke lah. Kemudian terkait dengan kesimpulan, usahakan dalam kesimpulan itu jangan mengutip lagi ya. Jangan mengutip, tapi Anda melakukan abstraksi atau melakukan perasan ya. Memeras apa sih inti dari apa yang Anda ingin sampaikan ya, atau berupa kesimpulan dari hasil diskusi Anda ya. Jadi tidak bagus kalau Anda menyebutkan lagi yang menurut Ki Hajar Dewantara ya, tapi langsung Anda menyebutkan ya pendidikan dapat diartikan bla 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 ya. Itulah menjadi kesimpulan Anda ya. Ini nanti tolong dilengkapi ya. Ini masih kurang. Saya kira itu ya catatan terkait dengan poin ya. Baik, sampai sini cukup ya terkait dengan makalah. Baik, kalau sudah cukup kita lanjutkan untuk sesi terakhir ya. Sesi terakhir karena ini pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir untuk materi, maka ada beberapa yang penting saya sampaikan. Yang pertama, mungkin teman-teman sekalian sudah mendapatkan ya, tapi nggak ada masalah, saya bacakan kembali. Sudah mendapatkan ini ya, kalau ini untuk yang dikirim ke dosen ya, terkait dengan SK Rektor ya, nomor 39A ya, AI IIK angka Romawi 8 ya 2021 tentang kalender akademik ya. Yang pertama, perkuliahan semester ganjil berakhir tanggal 17 Desember 2021 ya. Perkuliahan. Kemudian minggu tekun tanggal 20 sampai dengan 24 Desember ya. Kemudian akhir ujian tahfidz tanggal 3 Desember 2021. Nah, kemudian poin 4, pendaftaran ujian akhir semester ganjil berakhir pada tanggal 25 Desember ya. Kemudian pelaksanaan ujian akhir semester ganjil tanggal 27 sampai dengan 31 Desember ya. Sehingga jadwal ujian kita di tanggal 27 ya, sesuai dengan sesuai dengan surat yang dilayangkan oleh PJ Sektor, maka jadwal ujian kita 2 minggu dari sekarang ya,
di tanggal 27 Desember ya, dengan jam yang sama ya, 7.30 sampai dengan 9.10. Kemudian target perkuliahan adalah 14 kali tatap muka ya. Kita sudah 15 kali ya, 15 kali plus nanti UAS berarti sudah terpenuhi. Kemudian untuk mata kuliah yang belum memenuhi target tidak dapat diujikan. Kemudian dosen melaksanakan UAS di kelas masing-masing ya. Dosen wajib menginput nilai di ini ya. Jadi teman-teman sekalian bisa mengakses nilai terakhir di 10 Januari ya. Biasanya sih kita kasih nilainya terlebih dahulu ya. Untuk jadi teman-teman sekalian punya hak ya untuk mempertanyakan nilainya. Kalau misalnya ini ya, di luar ekspektasi, kok sepertinya saya sudah menjawab ya, saya kok adil terus ya, tapi kok nilainya tidak sesuai ya, teman-teman punya hak ya untuk bertanya atau untuk melakukan konfirmasi ya. Jangan sampai misalnya, jadi sebelum tanggal ini masih diperbolehkan ya, kalau sudah kita kirim ya saya kira itu urusannya lain lagi ya. Dosen sudah tidak punya tanggung jawab terkait dengan mahasiswa ya. Kalau ingin mengulang ya berarti mengulangnya di periode selanjutnya. Tapi kalau masih sebelum nilai diberikan, saya kira masih bisa dikomunikasikan ya, nanti teman-teman sekalian, apakah itu untuk terkait dengan ini ya. Kemudian kenapa di sini disebut pendaftaran ya, di poin 4 sebenarnya maksudnya adalah teman-teman sekalian yang bisa ikut UAS adalah teman-teman sekalian yang memenuhi persyaratan ya. Yang pertama persyaratan kehadiran ya. Persyaratan substansi perkuliahan ya, mungkin persyaratan kehadiran, kemudian persyaratan makalah ya, kemudian ada persyaratan tahfidz, kemudian ada persyaratan administrasi ya, biasanya ada berapa sub, sedangkan untuk kasus di IKI Jakarta biasanya itu dapat dieksekusi juga di bagian akhir ya, sehingga pendaftaran itu dapat diganti ya, maksudnya dapat diganti walaupun teman-teman sekalian ikut ujian ya, jadi konsekuensinya terbalik ya, walaupun teman-teman sekalian ikut ujian ya, mengisi form ya, mengisi lembar jawaban berita acara, tapi memang di nanti ada surat ya dari lembaga tahfidz menyatakan Anda misalnya tidak lulus ya, atau misalnya ada keterangan tambahan dari keuangan ya, maka tentu juga nilainya tidak bisa diupload ya. Jadi ini ya, jadi kalau memang teman-teman mendapatkan kendala tersebut, nanti tolong segera dikonfirmasi ya, kalau misalnya sudah ini langsung cek di fakultas ya, supaya nanti nilai-nilai yang tertunda ya, jadi ada nilai tertunda, nilainya sudah ada tapi tidak dimunculkan di syakat karena ada problem ya, tapi ada memang nilai yang memang pada dasarnya dia tidak ada ya, Anda tidak ada nilai ya karena mungkin tidak ikut ujian, tapi nanti jadi lebih baik Anda ikut ujian dulu. Kalau nanti di belakang hari memang tidak itu ya, itu persoalan lain ya. Tapi kalau Anda misalnya ya tidak memang sudah tidak ikut UAS ya, jadi Anda tidak memiliki harapan untuk mendapatkan nilai ya. Walaupun misalnya nanti Anda menyelesaikan tahfidz ya, ada tahfidz pengampunan ya, kemudian ada lain-lain ya, tapi karena Anda tidak ikut UAS di mata kuliah, sehingga memang itu tidak bisa diberikan keringanan ya. Atau kalau Anda ikut UAS tapi terkendala misalnya dengan beberapa persoalan dan dosen yang bersangkutan memberikan nilai, maka nilainya itu akan tetap ada di fakultas ya, walaupun mungkin tidak muncul di syakat, karena di syakat terkunci karena ada beberapa problem tadi ya, problem karena tahfidz, problem karena ya kadang juga karena keuangan ya. Teman-teman sudah bayar dan sudah konfirmasi, tapi ternyata misalnya stafnya belum melakukan ini ya, belum mengupdate data sehingga masih terkunci ya, sehingga kita tidak bisa menginput nilai. Saya kira ini terkait dengan UAS ya. Sampai sini clear ya? Ya, kalau ada yang ditanyakan silakan. Baik. Selanjutnya adalah ya seperti yang kita sampaikan ya, maksimal 4 kali lah ya,
Tapi nggak masalah nanti akan terseleksi dengan otomatis ya teman-teman yang punya banyak alfa ya, nanti bisa. Yang penting jangan lewat lah dari 4 ya. Ya ini absen, rekapan absen teman-teman sekalian. Untuk ini ya, untuk pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini UTS ya. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. Jadi nanti 16 itu UAS ya. Untuk di tanggal 27. Baik, terkait dengan teknis sudah ya. Kalau sudah kita masuk ke penjelasan terkait dengan UAS-nya ya. Ya sudah dipahami ya. Jadi nanti teman-teman sekalian kalau memang ada kendala lebih baik langsung dikomunikasikan ya. Jadi nanti kalau sudah itu teman-teman sekalian bisa cek nilainya. Kalau ada nilai yang belum masuk bisa menyampaikan ya, tanya ke fakultas atau tanya ke dosen yang bersangkutan ya. Karena teman-teman sekalian itu menjadi hak ya, menjadi hak teman-teman sekalian setelah ikut perkuliahan itu mendapatkan penilaian. Baik, kalau sudah baik kita lanjutkan. Yang pertama terkait dengan makalah ya teman-teman sekalian merevisi makalah ya sesuai dengan catatan ya. Kalau tidak mau direvisi juga nggak ada masalah ya. Yang penting kita sudah sampaikan ya, tapi yang teman-teman sekalian kumpulkan ini itu akan dinilai ya dan menjadi salah satu poin penentu untuk kelulusan teman-teman sekalian ya. Jadi kalau tadi misalnya diminta ya paling minimal teman-teman sekalian memenuhi standar minimal ya. Berusaha semaksimal mungkin semampunya untuk melakukan revisi sesuai dengan ketentuan yang telah kita sampaikan di bagian awal ya. Jadi teman-teman sekalian merevisi kemudian mengumpulkan di Kosma ya. Kalau bisa dikompilasi dan dibuatkan sampul ya, atau dibuatkan outline ya, dibuatkan nomor 1 ini makalah siapa, nanti dikumpul menjadi 1 ya, boleh dalam bentuk link ya, share link, boleh dalam bentuk PDF atau zip ya, terserah saja, yang penting bisa diakses. Kemudian di makalah teman-teman sekalian dicantumkan tanggal presentasi ya, presentasi. Kemudian yang misalnya ada satu kelompok yang beda tanggal presentasi nanti ditambahkan keterangan saja ya. Kemudian ingat ya, jadi teman-teman yang tidak presentasi jangan dimasukkan ya. Jadi kalau teman-teman sekalian ya nanti kita cek ternyata kedapatan ya, mohon maaf ya, semuanya akan semua kelompoknya akan tercoret ya. Jadi tolong karena presentasi itu merupakan bagian dari persyaratan ya, sehingga kita minta tanggal presentasinya kapan sebagai bukti ya. Terakhir diterima tanggal 26 Desember 2021 ya. Jadi kalau teman-teman sekalian tidak mengirimkan ya, maka kita tidak melaksanakan UAS ya, karena ini dianggap sebagai persyaratan untuk UAS ya. Teman-teman sekalian melaksanakan UAS. Jadi sekali lagi silakan direvisi yang paling minimal teman-teman sekalian memenuhi ketentuan ini ya, ketentuan paling minimal jumlah referensi ya, kemudian jumlah halaman ya, kemudian pembahasan ya. Oke ya, terkait dengan makalah. Kemudian ada 2 tugas tambahan ya selain makalah. Yang pertama ini selain makalah ya, jadi makalah kan sudah teman-teman sekalian kerjakan, tinggal ya yang sudah direvisi tinggal dikumpulkan ya, tinggal menambahkan tanggal presentasi kapan ya, kemudian nanti dikirim untuk dikompilasi ya, dikompilasi maksudnya digabung menjadi 1. Kemudian teman-teman sekalian membuat resume ya atau ringkasan perkuliahan ya. Ini mungkin 7 terlalu banyak ya, cukup 5 makalah ya, 5 pertemuan, terserah pilih pertemuan yang mana saja di luar makalahnya ya. Ya jadi teman-teman sekalian ya kalau saya sarankan teman-teman sekalian tinggal membuat glosarium ya atau semacam ringkasan ya. Jadi teman-teman sekalian melihat di kesimpulan apa sih ya, cukup enggak usah panjang ya, tapi cukup singkat saja.
dibuat untuk satu pertemuan ya. Kalau misalnya kesimpulannya bagus, bisa langsung ditulis saja ya. Bahwasanya makalah nomor 1 kesimpulannya ini ya. Tapi kalau misalnya kesimpulannya tidak merepresentasi isi ya, teman-teman harus membaca dulu makalahnya kemudian menyimpulkan ulang ya. Ya, tidak usah terlalu banyak ya, cukup poin-poinnya saja. Ini hanya untuk memastikan agar teman-teman sekalian ya paling tidak membuka lagi makalah ya, melihat ya. Makanya sebenarnya kalau makalah teman-teman sekalian kesimpulannya bagus, itu akan membantu teman-teman yang lain ya. Karena tinggal, tapi kalau kesimpulannya amburadul ya tentu juga yang membaca merasa kewalahan ya, karena kesimpulan tidak merepresentasi apa yang ada dalam isi ya, sehingga harus dibaca ulang ya. Jadi minimal 5 ya, 5 pertemuan atau 5 makalah di luar makalah Anda ya. Jadi kalau Anda misalnya presentasi dengan topik itu ya janganlah ya ambil berarti 5. Ini untuk pilihannya terserah saja ya. Terserah saja, yang tidak usah terlalu banyak ya. Yang penting misalnya pertemuan makalah judul ini kesimpulannya 1, 2, 3 poin sudah ya oke, itu sudah dianggap diterima ya. Nanti tinggal pertemuan kedua, pertemuan ketiga, tapi pastikan yang Anda tulis itu memang berupa kesimpulan ya, kesimpulan inti dari pembahasan makalah ya, yang menjadi inti, nggak usah terlalu banyak ya. Itu untuk memastikan agar betul-betul teman-teman sekalian dapat memahami intisari dari perkuliahan. Nah, 5 makalah ini atau 5 pertemuan ini silakan teman-teman sekalian pilih dari pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya 9, 10, 11, 12, 13 sampai seterusnya ya. Silahkan dipilih 5 ya. Kira-kira mana yang paling memudahkan untuk teman-teman sekalian. Kemudian tugas selanjutnya adalah teman-teman sekalian membuat outline ya. Outline rancangan penelitian. Ya maksudnya adalah teman-teman sekalian membuat outline ya. Outline itu adalah daftar isi. Daftar isi lengkap ya. Lengkap dengan ya, jadi outline itu teman-teman sekalian contohnya seperti ini ya, supaya contoh ya. Jadi teman-teman sekalian outline, misalnya ya membuat rancangan penelitian, teman-teman sekalian misalnya ingin meneliti tentang misalnya saksi ya, ayat alat ya, misalnya dalam tafsir ya, tafsir. Anggaplah misalnya teman-teman sekalian melakukan kajian tafsir ya, misalnya X, Y, Z ya. Ya, misalnya X itu Al-Misbah ya, misalnya ya, contoh saja. Nah, berarti outline-nya itu berarti kalau menggunakan konsep IIQ ya, berarti bab 1 pendahuluan ya. Berarti nanti dibuatkan A, latar belakang masalah dan seterusnya. Kemudian bab 2 kajian teori ya. Kemudian ini untuk rancangan saja ya, kira-kira kalau Anda meneliti dengan judul seperti ini, bab 2-nya apa, bab 3-nya seperti apa ya. Misalnya bab 3 terkait tafsir ya, tafsir ya, misalnya ya A-nya tafsir X ya. X ya, kemudian B, C, D ya, kemudian teman-teman sekalian Z ya, misalnya kemudian 4 ya, nanti disesuaikan ya, disesuaikan. Kemudian yang terakhir nanti ujian akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal ya.
Jadi nanti juga di soal ujian sebenarnya ada terkait dengan buat outline ya. Jadi kalau teman-teman sekalian sudah membuat dari sekarang, nanti pada saat UAS-nya itu lebih mudah ya. Lebih mudah. Nah, kita kasih contoh satu outline ya. Satu outline asli supaya teman-teman sekalian bisa melihat ya. Iya, yang disebut outline itu maksudnya seperti ini ya. Usuluddin dan dakwah, misalnya tafsir ya. Misalnya ya, moderasi beragama perspektif tafsir ijtima ya. Ya, outline itu maksudnya adalah ya ini ya. Bab 1 latar belakang, tujuan, kemudian bab 2 moderasi beragama, konsep moderasi, kemudian C term-term dan hadis ya, kemudian bab 3 tafsir al-manar dan fizilal Quran, bab 4 analisis ayat tentang moderasi beragama ya. Jadi sub-sub babnya saja yang disebutkan ya. Outline itu sama dengan daftar isi, kalau daftar isi sudah ada halamannya ya. Tapi kalau outline itu baru rancangan saja. Kira-kira bab 4 nanti saya akan membahas umat pertengahan, ya saya akan membahas seperti ini ya. Jadi teman-teman sekalian dapat gambaran utuh terkait dengan outline ya. Outline nanti boleh dijelaskan satu paragraf ya. Nanti bisa melihat dari yang ada ya. Jadi teman-teman sekalian boleh membuat sendiri atau melihat skripsi yang telah ada ya. Skripsi yang telah ada supaya teman-teman sekalian punya gambaran ternyata begini loh membuat outline. Kemudian nanti teman-teman sekalian jelaskan sedikit setelah buat outline, jelaskan sedikit ya, jelaskan secara singkat ya terkait metodologi dan pendekatan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, jadi sekali lagi saya ulang, teman-teman sekalian, untuk lulus mata kuliah ini, setidaknya teman-teman sekalian, yang pertama ya catat merevisi makalah ya. Kemudian yang kedua membuat resume, kemudian yang ketiga membuat outline, ya nanti yang keempat teman-teman sekalian jangan lupa untuk ikut UAS ya, UAS dari materi-materi yang telah tadi kita sampaikan ya, nanti diujikan lagi secara tertulis ya, secara tertulis nanti dari semua komponen itu akan dinilai, kemudian nanti di akhir kita akan berikan penilaian secara akumulatif ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bapak boleh tanya nggak? Ya silahkan. Itu kan tadi kan kita disuruh membuat outline ya. Nah itu outline ya, outline. Ya cara menjelaskannya itu bagaimana Bapak? Maksudnya gimana? Kan kita disuruh bikin outline. Nah itu ya, kan disuruh menjelaskan juga isi dari outline-nya. Jadi sebenarnya tidak menjelaskan isi dari outline ya, hanya menjelaskan terkait dengan pendekatan dan metodologi yang digunakan, itu pun secara singkat saja ya. Kalau memang tidak sanggup nggak ada masalah ya, yang maksudnya metodologi kan paling misalnya ini penelitian kepustakaan ya, setidaknya itu sudah cukup ya. Kemudian misalnya pendekatan digunakan, pendekatan bahasa atau pendekatan apa ya, kalau misalnya skripsi tersebut mencantumkan pendekatan. Tapi kalau kan ada dua model ya, ada dua model. Model yang pertama, teman-teman sekalian bertindak sebagai seorang peneliti yang kira-kira merencanakan ya. Oh, saya akan meneliti terkait dengan jilbab dalam Al-Qur'an, kontekstualisasi ayat jilbab dalam Al-Qur'an ya. Ya, nanti itu rancangan judul Anda ya, kemudian dibuatkan outline. Bab 1 ada latar belakang bla 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 ya, itu normatif. Kemudian bab 2 saya akan menjelaskan tentang apa itu jilbab ya. Kemudian teori terkait dengan sosiologi masyarakat ya. Kemudian
bab 3 saya akan mendeskripsikan terkait dengan tafsir apa yang saya gunakan ya. Misalnya tafsir Quraish Shihab terkait dengan jilbab ya. Kemudian bab 4 itu hasil ya. Hasil berarti saya menjelaskan dulu apa sih penafsiran Quraish Shihab terkait dengan ayat-ayat jilbab ya. Kemudian kontekstualisasi penafsirannya di masa sekarang ya. Kemudian relevansi penafsiran Quraish Shihab dengan zaman sekarang ya. Dengan zaman sekarang ya, berarti itu sudah menggambarkan outline. Ya, kalau mau Anda lengkap, bisa Anda jelaskan metodologi yang digunakan adalah kualitatif library ya, atau kualitatif kepustakaan. Kemudian pendekatan, kalau memang pendekatannya disebutkan spesifik, bisa disebutkan, tapi kalau nggak ada juga nggak jadi persoalan ya, maksudnya seperti itu. Jadi hanya menambahkan beberapa kalimat saja ya, tidak menjelaskan semua outline. Kalau Anda menjelaskan semua outline itu sudah jadi skripsi utuh ya. Kan ya. Ini hanya untuk memastikan setidaknya teman-teman sekalian mengetahui kerangka kalau nanti sudah buat isi itu kan kita sudah buat kerangkanya ya. Jadi nanti kalau mau penelitian tinggal teman-teman sekalian mengisi outline itu ya. Latar belakang Anda harus membuat narasi sepanjang misalnya 7 halaman ya, kemudian metodologi penelitian membuat ini, kemudian kerangka teori, jadi tinggal mengisi saja apa yang telah Anda bangun ya dari outline tersebut, kira-kira begitu ya. Nah, cara yang kedua adalah lebih mudah. Teman-teman sekalian tinggal mencari judul skripsi yang telah ada atau penelitian yang ada, tinggal lihat outline-nya seperti apa ya. Outline-nya seperti apa sehingga teman-teman bisa mengadopsi, oh ternyata kalau buat outline seperti ini loh ya, itu sebenarnya fungsinya ya. Jadi teman-teman melihat, oh ternyata buat outline dengan judul seperti ini, kira-kira outline-nya seperti ini yang dijelaskan seperti ini ya, seperti yang tadi contoh diberikan ya. Saya kira kalau teman-teman sekalian membuka skripsi, lihat daftar isinya sudah terbayang ya, oh ternyata outline itu seperti ini loh. Ya, jadi bukan daftar isi ya, tapi hanya rancangan ya, namanya rancangan. Ya, jadi model kedua itu sebenarnya lebih banyak mencontoh ya, mengamati dari skripsi yang telah ada, tinggal Anda jadikan outline lagi. Ya, paham ya? Ya, saya kira itu. Ya, untuk yang outline boleh ditulis tangan, boleh diketik ya, silakan saja. Tidak ada persoalan kalau terkait dengan outline ya. Jadi yang diminta itu dua subbab ya. Maksudnya 2 subbab itu berarti bab kemudian subbabnya ya. Paling tidak 2 ya, 2 level. Kalau mau 3 level juga nggak ada masalah ya, tapi paling tidak 2 level. Maksudnya 2 level. Level pertama itu kan bab ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 ya. Level kedua berarti subbab dari bab 1, yang pertama latar belakang, permasalahan ya, kemudian tujuan penelitian ya, kemudian penelitian terdahulu yang relevan ya, kemudian metodologi penelitian, sistematika penulisan ya. Itu maksudnya subbab level 2 ya. Cukup itu saja yang kita minta. Baik, clear ya? Silakan ditanyakan. Ya, silakan. Ya, saya mau nanya, Pak. Ini pengumpulannya ini dipisah-pisah atau nanti disatukan di satu Word atau bagaimana ya, Pak? Ya, kalau teman-teman sekalian mau sepakat, nanti bisa share link Google Drive saja. Teman-teman sekalian tinggal buat folder namanya masing-masing ya. Digabung, semua tugasnya disimpan di situ atas nama Anda. Atau boleh juga filenya digabung menjadi satu file PDF ya. Digabung semua tugasnya, saya kira itu terkait dengan teknis. Kira-kira yang memudahkan seperti apa ya. Intinya kita tidak ingin mempersulit. Intinya pada saat diakses data teman-teman sekalian itu bisa dilihat ya. Jadi boleh mengirim dalam bentuk folder, satu folder tugas Anda semua ya, tinggal namanya diganti nama Anda, kemudian isinya itu semua tugas, atau boleh langsung digabung dalam bentuk PDF ya. Itu saya kira teknis saja ya, tergantung nanti kesepakatan teman-teman sekalian. Baik, Pak. Ya. Ya, silakan kalau masih ada.
Ya, baik, kalau tidak ada ya, silakan, selamat belajar ya. Selamat belajar, nanti kita ketemu terakhir di ujian ya, ujian akhir semester di tanggal 27 di jam yang sama ya. Jadi teman-teman sekalian ada 1 minggu waktu kosong ya, untuk refreshing ya, atau untuk jalan-jalan ya. Nanti tanggal 27 kita UAS ya, mudah-mudahan semuanya sudah lulus tahfiz ya. Yang bagi belum ya bisa meminta pengampunan ya, dengan tahfiz intensif atau apalah ya, supaya teman-teman bisa. Jadi saran saya kalau teman-teman yang bermasalah seperti itu, kalau memang mata kuliahnya memungkinkan, lebih baik Anda ikut UAS terlebih dahulu ya. Ikut UAS, nanti kalau urusan administrasi itu bisa diurus belakang ya, tapi kalau Anda tidak ikut UAS, walaupun Anda sudah menyelesaikan administrasi, itu sulit untuk dibantu ya. Jadi itu pesan saya. Kalau ada hal yang kurang dimengerti dan ingin dikonfirmasi, silahkan saja ya. Bisa di grup atau bisa di chat ya. Bapak, maaf, untuk pengumpulan resume dan outline tadi itu kapan ya, Pak? Sama ya, disamakan di tanggal 2, maksimal tanggal 26 ya. Oh, baik, Pak. Ya. Oke ya, sudah dimengerti semua ya. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan kita pada kesempatan ini ya. Akhir ya pertemuan kita pada kesempatan ini. Nanti selanjutnya sisa kita melaksanakan ujian akhir semester ya. Sekali lagi sebagai kesimpulan teman-teman sekalian, merevisi makalah ya, kemudian membuat resume ya, kemudian membuat outline, kemudian yang tentu saja mudah-mudahan hal tersebut merupakan ikhtiar ya, supaya teman-teman juga belajar, nanti sisa teman-teman sekalian melaksanakan ujian ya secara tertulis ya, atau dalam bentuk yang lain. Nanti kita diskusikan kembali ya, untuk kalau yang dulu sih kita pakai ini ya, pakai berapa platform untuk melaksanakan ujian akhir semester. Kemudian yang terakhir, terima kasih pada teman-teman sekalian. Ya, kalau ada hal-hal yang ini nanti bisa dikonfirmasi ya. Kemudian terkait dengan nilai, jangan lupa ya teman-teman sekalian punya hak ya untuk bertanya. Kalau misalnya tidak lulus, bisa segera dikonfirmasi supaya memang dilihat ya apakah teman-teman sekalian tidak lulus karena memang ada kesalahan ya, atau misalnya karena persoalan yang lain. Ya, sebagai akhir, Bapak mohon maaf ya atas segala kekurangan ya, atas segala kehilafan yang ini ya, karena tidak ada manusia yang luput dari salah. Kita akhiri perkuliahan kita untuk mata kuliah metodologi dan pendekatan studi Islam untuk perkuliahan 2021. Tapi bihadzal qadar, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak atas penjelasannya semuanya.